Pertamanya usaha ide ini saya terinspirasi melihat dari YouTube. Di YouTube lebih tepatnya saya cari usaha-usaha kuliner yang simple. Nah, pada awalnya dulu saya ingin usaha gorengan, kemudian saya pertimbangkan kok terlalu banyak, semua jenisnya terlalu banyak itu nanti cukup merepotkan sehingga dan juga terpengaruh harga cabai juga. Nah, kemudian saya memikirkan usaha gorengan apa yang tidak membutuhkan cabai. Di sini saya temukan usaha pisang goreng. Nah, namun pisang goreng seperti apa yang bisa menarik perhatian masyarakat Solo begitu. Nah, kemudian saya cari-cari di YouTube, kami temukan pisang tanduk cukup menarik dan kami perhatikan di Solo ini masih bisa dihitung dengan jari untuk pemain-pemainnya yang sudah memulai lebih dulu begitu. Ini proses adonannya kita satu baskom ini biasanya untuk 2 kilo adonan. 2 kilo adonan. Itu bisa dipakai berapa pisang itu, Mas? Biasanya kita hitungannya itu per hari bisa mencapai 1 kintal pisang, Mas. Jadi untuk tepungnya sendiri kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kilo per hari kayak gitu. Okay. Nah, jadi kita ini ngadoninya tiap 2 kilo seperti itu. Bertahap gitu ya, Mas ya? Iya, ya Mas, karena ya jadi fresh karena adonannya ini nanti yang buat kulit pisangnya jadi lebih crispy juga. Mas, kalau ini bahan dasarnya apa sih, Mas, adonannya? Ya, bahan dasarnya seperti biasa, Mas. Tepung terigu, kemudian gula, telur, dan air, garam, seperti itu. Penyedap rasa gitu, Mas ya? Kita nggak pakai penyedap rasa, Mas. Jadi memang takarannya memang sudah kita bikin. Jadi tanpa penyedap rasa sudah enak, Mas. Gitu, Mas. Okay, ya? Dan sudah bisa crispy. Ini diaduk sampai halus, ya. Dan di sini saya share informasinya, kuncinya biar bisa crispy itu harus pakai air dingin. Air dingin ya, Mas ya? Ya, harus pakai air dingin. Ya, air dingin. Ya, jadi ini jika masih terlalu kental, kita tambahkan air lagi. Ini ngaduknya manual ya, Mas ya? Manual, Mas, karena kalau pakai mesin nanti malah ngembang, malah jadi donat nanti. Jadi donat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar. Saya di sini pemilik dari usaha pisang tanduk goreng yang berlokasi di Jalan Pakel nomor 85, Baturan, Colomadu, Karanganyar. Ya, di sini kita bisa perhatikan banyak sekali pisang-pisang yang siap untuk digoreng. Ini pisangnya kita gunakan jenis pisang tanduk botol, Mas. Ini kita dapatkan bahan bakunya ini dikirim langsung dari Jawa Timur. Karena untuk di area Solo Raya sendiri cukup susah untuk mendapatkan bahan baku ini. Jadi memang kita harus mendatangkan dari Jawa Timur begitu. Sekali kirim dari Jawa Timur itu supplier kami mengirimkan minimal 1 ton, Mas. 1 ton pisang, Mas, sekali kirim. Itu untuk berapa hari, Mas? Itu bisa untuk kurang lebih 7 hari sampai 10 hari, Mas. Masya Allah. Yeah. Nanti dari pagi goreng terus ya, Bu ya? Ya. Yo, kalau penuh yo istirahat. Tapi kebanyakan yang goreng terus. Nah, ini proses penggorengannya ya? Ya. Ini kalau minyaknya harus panas, Mas. Harus ya? Iya. Kalau nggak panas, nggak bisa kriuk. Oh, nggak bisa crispy gitu? Ya, nggak bisa crispy. Ini sekali goreng 1 wajan ini muat berapa biji ini gitu? Kan ini minyaknya nggak penuh. Kalau penuh ya sampai 20. Oh, sekali penuh ya? Yang penting terendam gitu, Bu ya? Ya. Gorengannya sendiri ini kurang lebih berapa menit? Seperempat jam? Iya. Cepet ya, Bu ya? Cepet.
pisang tanduk sendiri ini kami datangkan dari Jawa Timur. Ini posisi masih hijau seperti ini, Mas. Masih hijau. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa kejar deadline. Setiap hari harus ada yang matang dan siap untuk digoreng. Jadi memang tantangannya di situ supaya setiap hari kita memiliki stok pisang yang sudah matang dan ready digoreng. Seperti itu, Mas. Untuk resep sendiri banyak sekali bisa didapatkan di YouTube ya, Mas. Sekarang informasi sangat mudah. Namun kendala saya adalah bukan dari resepnya tapi malah dari bahan bakunya ya. Untuk mendapatkan bahan baku pisang tanduk sendiri di Solo cukup susah. Saya pernah setiap hari ke pasar Tawangmangu begitu mencari pisang-pisang sejenis. Namun untuk para pedagangnya itu tidak bisa menjanjikan ketersediaannya setiap hari. Nah, sehingga saya mencari supplier kemana-mana dan akhirnya kita sudah mulai rutin order pisang tanduk ini didatangkan langsung dari Jawa Timur, begitu, Mas. Kami sekali order itu kurang lebih 1 ton, Mas, minimal 1 ton itu bisa dipakai untuk 7 hari sampai 10 hari operasional, begitu. Nah ini kalau yang separuh ini Bu, ini juga dipotong jadi 2 ya? Ya. Kalau yang besar ini dibagi 2 gini. Oh, dibagi 2 dulu. Oh. Baru dibelah ya? Baru dibelah. Jadi 2 juga? Jadi 2. Besar-besar ini. Mantap. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya memulai usaha ini. Pada awalnya kita coba-coba mengolah adonannya sendiri. Saya berikan tester sampel kepada saudara-saudara. Kira-kira kurang apa. Kemudian setelah menyempurnakannya dan saya kira cocok dengan lidah masyarakat Kota Solo dan sekitarnya, ini kami beranikan untuk membuka usaha ini 2 tahun yang lalu. Gitu. Ya Mas, untuk buka pertama kali dulu saya modal pertama kurang lebih sekitar 4 sampai 5 juta untuk tenda, alat produksi dan lain-lain. Kemudian ya, alhamdulillah nggak sampai sebulan tuh sudah balik modal dan saya bisa memperluas ukuran tendanya. Jadi supaya yang nunggu itu ada iup-iupnya kayak gitu, Mas. Pendapatan omsetnya itu ya kalau rame itu bisa 1,5 ke atas gitu, Mas, perharinya. Untuk pisang tanduk goreng ini, alhamdulillah kami sudah memiliki 3 cabang. Yang cabang pertama di sini, kemudian cabang kedua kami ada di Gentan, yang ketiga kami ada di Sragen, Mas, begitu. Alhamdulillah dari operasional kami buka pertama, trennya sangat positif, justru malah di luar ekspektasi kami mengiranya bakalan sepi, tapi ternyata justru sebaliknya, trennya itu semakin meningkat, Mas, dari hari ke hari, sehingga kami juga meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas stok kami juga kami tingkatkan gitu. Ya alhamdulillah sampai tahun kedua ini kami stabil begitu, Mas. Jadi awal buka langsung rame ya, Mas ya? Ya, trennya meningkat terus, Mas. Ya, trennya positif, Mas. Kalau misal ada teman-teman yang mau pesen gitu, Mas, ini bisa lewat apa aja? Ya. Baik buat teman-teman yang belum sempat mampir ke toko pisang tanduk goreng kami, bisa order melalui Gojek, kemudian dari Grab dan juga Shopee Food, semua bisa diakses. Langsung cari aja pisang tanduk goreng Baturan Colomadu begitu. Sedikit motivasi buat teman-teman yang mau merintis usaha, kuncinya itu konsisten. Konsisten itu memang berat, tapi menurut saya konsisten itu merupakan seleksi alam juga. Jadi pada saat 3 bulan pertama kami buka itu mulai menjamur di mana-mana, namun dengan konsistensi menjaga kualitas produk itu kami bisa bertahan sampai sekarang, dan buktinya yang lain sudah mulai ganti beralih ke produk yang lain, namun kami masih konsisten dengan pisang tanduk original kami begitu. Ya Mas, menurut saya kuncinya memang di doa dan ikhlas. Kalau posisi kami ada produk yang belum terjual seperti itu, tanpa segan, tanpa pikir panjang, kami langsung bagikan kepada tukang-tukang becak yang lewat, kemudian orang-orang yang kurang mampu itu langsung kita bagikan secara gratis. Dan kami juga beberapa kali alhamdulillah diberikan rezeki lebih
kita bisa bagi-bagi nasi bungkus dalam rangka syukuran pisang tanduk ini. Menurut saya sedekah itu penting karena sedekah itu tidak membuat jenengan minus, tapi akan bertambah seperti itu, Mas.